bagaimana saling keterkaitan satu sama lain Betul. dalam pembangunan ini kayak sebuah bangunan juga kayaknya Betul nih. lah. Jadi Bangunan sinergisitas. sinergisitas. Beda. Kalau dilambangkan gini, sinergi. Oh iya iya. Kita nggak bisa hidup sendiri, begitu. Iya iya iya. Tuh. Begitu juga untuk mencapai keberhasilan itu. Iya. Harus bersinergi. Jadi orang begitu Sumatera Barat, orang lihat dulu di sini nih bayarnya, sehingga ini tempatnya, sehingga orang tidak kaget. Iya. Nah, ketika ada sesuatu di luar itu, Iya. dibuat aturan itu jadi masukkan ke undang-undang itu pelanggaran. Nah, gitu ya. Jadi orang datang kepastian ya kan. Betul. Wah. Nah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali ke ruang dengar sahabat dan di layar kaca sahabat tentunya untuk menghadirkan hal-hal yang bersifat informasi, edukasi, motivasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu orang luar biasa, dosen yang dahsyat ini. Nama beliau itu adalah Safran SPD MSc Malin Mudo. Masya Allah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau dosen, sahabat, tapi lebih kita kenal dengan Ustadz ini. Masya Allah. Pak Safran, saya panggil Pak Safran ya. Boleh Pak. Ya. Pak Safran, dosen isi Iya. Padang Panjang. Isi Padang Panjang, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Institut Seni Padang Panjang. Kalau dulunya Sekolah Tinggi Seni Indonesia, dan sebelumnya itu disebut ASKI. ASKI Padang Akademi Panjang Seni ya. Kabupaten ini malah lebih dikenal ASKI-nya dibandingkan isinya. Isinya di ya. sebagian orang gitu. Ya, ASKI itu bagian dari isi. Bukan. Perubahan nama dulu, Ustaz. Perubahan nama. Pak Safran, dari gitu ya. Kokar dulu, Konservatori Karawitan. Habis itu ASKI, habis itu STSI, dan sekarang Institut Seni Indonesia. Aduh, iya saya jadi ingat nih. Kalau isi itu, kalau ingat isi itu ingat Arif Malimudo pengarang ini. Betul. Betul ya. Berarti Ustaz juga pernah ini ya. Betul. Saya karena aktif di kampus juga membina mahasiswa. Pernah Arif Malimudo yang sekarang dosen, beliau kita banggakan di isi Padang Panjang dengan karyanya Surau dan Sile ya. yang menasional bahkan mendapat penghargaan. Dan saya pernah dulu terlibat dalam pembinaan keagamaan terhadap beliau. Oh, sempat jadi dosen Arif Malimudo. Kalau dosen saya formal belum ya, tapi dalam hal pembinaan. Oh iya iya. Kalau seorang dosen itu memang merendah, mentawadukkan dirinya ya, Masya Allah. Aduh dahsyat. Pak Safran berarti itu apa Pak? Skill spesifikasi ilmunya di bagian apa kalau diisi sih Pak? Ya. Sekarang ini saya home base-nya itu di S1 Pariwisata. S1 Pariwisata. Basic saya kan S2 Manajemen Pendidikan Tinggi di UGM. S1-nya Bahasa Inggris. Jadi saya itu diberikan mata kuliah. Ada Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata. Kemudian ada lagi manajemen pemasarannya. Oke. Kemudian riset pariwisata. Riset pariwisata juga, ada juga. Iya, termasuk juga ini Muslim friendly tourism. Muslim dan halal pariwisata. Halal pariwisata. Okay. Halal pariwisata, Muslim friendly tourism dengan halal pariwisata itu dari Sebentar, Muslim friendly tourism. Tourism. Muslim friendly tourism, pariwisata ramah muslim. Oke. Pariwisata ramah muslim. Yang kita tahu hari ini dan tahun 2023-2024 ini Sumatera Barat menggenjot melalui pemerintahan provinsi ini menggenjot pariwisata halal di Sumatera Barat. Bahkan kita ditetapkan sebagai provinsi yang makanan halal, halal food. Ya, halal food ya. Di dunia ya. ya.
Oke, baik Pak. Kita ini berarti banyak sisi nih, tidak hanya sisi lain aja nih, banyak sisi Merdeka. Pak dosen. Kita mulai dari ini dulu, soal kita bicara tentang pariwisata nih. Iya. Pariwisata itu kira-kira kita yang terpenting itu di pariwisata kita agar sebanding dengan pariwisata yang lain, tepat? Yeah. Yang lain apa sih Pak yang mesti kita perbaiki? Ya, yang pertama ini kita berpijak dari katakan dari ekonomi dulu ya. Kita ambilkan dari ekonomi dulu. Kita tahu bahwa pariwisata itu sebagai core of the economy. Core of the economy sesudah itu migas, sudah minyak bumi dan gas. Ini Indonesia ya? Indonesia. Dan kita tahu untuk bangkit ekonomi kita ini itu tidak bisa kita nafikan ini pariwisata menyumbang peran yang sangat besar sekali untuk membangkitkan ekonomi Indonesia ini. Dan ketika sumber-sumber lain sesudah migas ini ataupun bidang-bidang yang lain itu mereka itu turun ataupun tidak kurang produktif lah, tidak produktif, tapi pariwisata itu menyumbang sektor-sektor lapangan kerja, perputaran ekonomi dan lain-lain. Baru-baru ini saya juga melakukan penelitian di daerah saya di Kabupaten Pasaman, dan itu ada korelasinya antara indeks pembangunan manusia, kemudian dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat ini IPM, indeks pembangunan manusia itu kan dilihat dari 3 aspek. Itu aspek yang pertama itu adalah aspek kesehatan, aspek kesejahteraan, dan aspek pendidikan. Kalau ketiga-tiganya ini baik, kesehatannya baik, kemudian ekonominya baik, pendidikannya baik, itu menandakan di provinsi itu, di daerah tersebut itu baik IPM-nya. Dan yang paling baik itu di Sumatera Barat ini itu adalah di Kota Padang, kemudian di Kota Solo, kemudian Bukit Tinggi termasuk baik. Dan yang di Sumatera Barat ini menurut data sensus BPS itu yang paling rendah itu adalah Mentawai dan Kabupaten Pasaman. Nomor 2 terendah itu Kabupaten Pasaman. Pasaman mana Pak? Kabupaten Pasaman yang di kalau kita orang di sini kan ada terkenal Pasaman Barat dan Timur, walaupun orang Pasaman ini Timur. Timur ya. Dan kemudian kita lihat juga ini dari data kunjungan. Data kunjungan wisatawan ke destinasi berbayar. Dan ternyata itu relate, berhubungan dia dengan ekonomi ya. Maksudnya ketika banyak kunjungan datang, ketika pengunjung datang banyak ke sana, itu akan naik ekonominya. Ternyata di Pasaman itu ternyata dari data yang kita baca itu juga nomor 2, sedikit nomor 2 yang paling rendah pengunjungnya begitu. Nah, nomor 2 dibandingkan dengan daerah lain seperti Pariaman, Solo, kemudian yang lain-lain, itu pengunjungnya yang datang ke sana itu jutaan jumlahnya. Dibandingkan dengan Pasaman itu jumlahnya sedikit. Artinya apa? Kalau pengunjungnya banyak datang ke sana, mereka berbelanja di sana, kemudian ekonomi akan naik, dan itu menjadi akan naik pula dari IPM-nya. Tapi kalau sedikit kunjungan ke sana, tentu keuangan ataupun perputaran keuangannya sedikit, maka itu berpengaruh terhadap IPM tadi. Itu saya maksudkan. Iya, baik. Berarti cuma kan kalau begitu itu terlepas juga tempat wisata yang akan dikunjungi orang. Betul. Berarti kalau di Pasaman tadi dibilang itu berarti yang akan dikunjungi, mohon maaf izin ini, berarti belum memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Nah, itu dia. Tapi di samping sisi lain juga sebenarnya harus ada yang menunjang seperti jalan yang mudah dilewati. Kemudian juga penginapan yang ini gitu ya. Tapi mungkin kalau Pasaman memang
lumayan waktunya agak lama kan. Betul. Jadi ini yang salah satu menjadi alasan ya. Kita lihat akses ke sana, jalan ke sana yang memang orang yang datang ke sana itu kan khusus ya. Tetapi sebenarnya daerah kita ini kan adalah daerah perlintasan sama seperti Padang Panjang ya. Dan kita di Pasaman itu memiliki yang namanya spot tourism itu banyak sekali yang indah. Kita sebutkanlah umpamanya yang terkenal itu kan the land of Equator itu kan ada di tempat kita. Oke. Oh iya benar. The land of yang Equator itu. Iya. Kan di sana. Tapi sebenarnya itu kan Pak belum termaksimalkan promosinya. Walaupun banyak orang tahu nih, benar. Dan belum digali keunikan ini menurut saya yang nggak ngerti ini berarti. Benar nggak Pak? Benar. Jadi ini butuh sosok kalau kita bahasakan sosok pendobrak lah gitu. Betul. Pendobrak. Jadi butuh sosok ataupun kepala daerah yang berani, yang membuat program yang jitu bagaimana memiliki daya tarik wisatawan lokal wisatawan lokal itu datang berkunjung ke sana. Betul. Dan kemudian ini dibenahi dari segi, kalau saya menyarankan untuk ke depan ya, Pasaman memang harus berubah dalam hal penanganan manajemen pengelolaannya itu melalui metode UMR, kita singkat gitu. Apa tuh Pak? UMR, unfreezing, moving, refreezing. Unfreezing, moving, refreezing. Moving ini video nih. Kalau unfreezing itu jadi kita memecahkan dulu. Memecahkan. Jadi kendala-kendala yang ada, masalah-masalah yang ada, ya, yang selama itu belum diungkapkan itu dikumpulkan dulu. Oke. Ya, itu dicairkan dulu. Termasuk ini pihak-pihak yang mungkin ada terkendala untuk menyampaikan aspirasi, ini ditampung semuanya. Dari semua elemen masyarakat itu dikumpulkan data-data ini, dicairkan permasalahan, termasuk kendala-kendala yang sebelum-sebelumnya juga ini dibicarakan. Dan kemudian sesudah itu ada movingnya. Ya, sudah unfreezing itu ada movingnya, kita udah dapat data. Kemudian apa yang kita kerjakan ke depan? Ini data seperti ini, apa yang kita perbaiki? Ya kan, ini terobosan-terobosannya ini termasuk juga ini dari perdanya. Kita butuh peraturan daerah, kita butuh ini anggaran budgetingnya gimana? Butuh kerjasama dengan DPRD-nya, butuh kerjasama dengan tokoh nenek mamanya. Karena sekarang ini dalam tanda kutip ya, masih ada tokoh-tokoh adat kita ini yang alergi dengan perkembangan pariwisata tamu datang. Dan itu memang dua sisi. Dia kayak memang sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Iya, karena kan sebenarnya memang kayak tadi, mau tidak mau kita tidak bisa sebenarnya menutup diri ya Pak ya. Betul. Karena memang begitu ada orang datang, itu ada efek negatifnya pasti. Betul. Tapi ini kita pernah bahas. Iya, kita pernah bahas kayak gini loh Pak. Jadi sebenarnya ketika kita punya konsep, kita kan tinggal memperkenalkan. Orang datang ketika nggak ada aturan, tentu dia tidak ikut aturan. Itu yang saya maksud tadi. Yang tadi ya. Saya sebut perda tadi. Briefing tadi ya, Mas. Ada unfreezing, ya. Semuanya dikumpulkan dulu, termasuk tokoh adat tadi. Kenapa mereka nggak welcome dengan ini, dengan terbukaan? Kita buka ini pariwisata, ini datang orang. Apa yang dikhawatirkan? Ya kita buatlah nanti rambu-rambunya. Betul. Contoh dari pakaian pemanya kan. Contoh dari budayanya lah pemanya. Kan negeri kita kan kita yang ngatur sendiri. Kita yang ngatur. Nah gitu. Kalau tidak ada aturan, orang tidak bisa disalahkan. Nah, jadi kadang-kadang ini pikiran tadi ya, mindsetnya tadi udah langsung negatif. Kutip tadi negatif gitu, betul. Sementara ini adalah salah satu yang diunggulkan ya, sesuai migas itu the core of economy. Iya, dan kita sepakat misalnya kayak Sumatera Barat Pak, di kala dahulu masih sebelum orang melihat dengan video, kemudian sebelum internet ada, orang terkenal di kampung adat Basandi, syarat-syarat Basandi kita buat. Begitu banyak orang merindukan seperti apa Sumatera Barat. Betul.
Tetapi begitu kita tidak mampu membentuk atau menyajikan packaging yang baik kepada publik. Betul. Ini kan juga tidak ditangkap seperti apa yang dihayalkan orang. Nah, itu dia. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi saya kemarin itu ke NTB, Nusa Tenggara Barat, yang kita ketahui itu negeri seribu masjid. Ya. Tapi pariwisatanya di sana itu destinasi pariwisata 5 di Indonesia ini, salah satunya NTB. Dan dulunya mereka itu hanya menerima limpahan dari Bali. Betul. Tapi hari ini sudah jadi destinasi. Jadi tujuan ya. Tujuan. Dan mereka mendapatkan itu. Betul. Pertumbuhan ekonominya. Dari sampai budaya-budaya mereka itu menjadi magnet. Bahkan ada kampung yang khusus, kampung budayanya tadi. Iya. Nah, kita yang sebelum pantai itu ya, Pak ya. Kan ada sebelum pantai ya, sebelah kanan kalau gitu deh. Sebelah kanan dia ini ya. Iya benar. Kan kalau sebelum pantai yang seperti dekat Mandalika ada. Ya, Mandalika betul. Itu kan pasirnya luar biasa, putih. Rasanya di mana kita begitu ya. Benar sip. Iya. Nah, itu kemarin kita dari lihat desa-desa nagari kita yang ada di Sumatera Barat, kita layangkan pandangan ke yang jauh, kita tukikan ya pandangan dekat. Itu bahasa kita tukikan pandangan dekat. Ini kadang anak muda kita kan bahasa Minang di bahasa Indonesia aja lucu gitu. Iya, lucu ya. Betul. Dilayangkan pandangan ke yang jauh, ditukikan pandangan yang dekat ya. Jadi di Pariangan itu salah satu yang bisa. Iya. Desa terindah di dunia malah ya. Dunia. Iya. Jadi itu dalam bincang-bincang kita di LPPM kemarin itu kita menyebutkan nama nagari Pariangan itu bisa mewakili kampung adat Minangkabau. Saya jadi terpikir kayak gini loh, Pak. Karena kalau di wisata itu nama kan ada Pok Darwis ya. Kemarin sempat bicara juga dengan salah satu wisata. Itu kalau bisa antara bicara wisata agar Sumatera Barat ini benar-benar nanti masuk. Ini ulama bukan tokoh bukan ulama ya, dai lah kita. Dai kalau terulama rasanya agak terlalu tinggi bahasa kita. Betul. Dai juga ikut mensuarakan tentang masalah adat yang ketika untuk orang yang datang. Jadi tidak hanya menjustis orang ini berbaju yang tidak sesuai dengan adat, tapi bagaimana kita juga edukasi adat kepada masyarakat kita sehingga orang yang datang pun harus kita atur dengan aturan tadi sebenarnya. Inilah pekerjaan bersama kita yang tentu tidak bisa pemerintah, para akademisi, tapi juga masyarakat, kelompok sadar wisata Pok Darwis. Bagaimana masyarakat kita ini juga dicerdaskan, dibina mereka, termasuk yang datang ini juga. Ya, kalau orang yang menerima, insya Allah tentu yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonominya. Dan bagaimana ini layanannya, servisnya. Kita juga di Sumatera Barat sedang berbenah untuk itu, dan banyak. Dan ini pas banget dengan ilmu Pak. Manajemen tadi kan Pak. Kita masih Sumatera Barat gimana Pak? Kalau saya pernah di Yogyakarta itu 2 tahun, saya melihat memang jauh baiknya mereka itu dalam hal pelayanan ini. Servis terhadap tamu-tamu, baik tamu domestik maupun internasional. Contoh dalam hal sederhana parkir lah gitu ya. Kalau di Jogja itu parkir itu mereka tuh contoh dulu saya waktu kuliah itu parkirnya 1.000. Saya berikan uang 2.000, dikembalikannya 1.000 lagi. Kalau kita Pak? Kalau kita minta lagi. Nah, kurang nih Pak katanya kan. Dan kemudian mereka bekerja sama ditariknya, kadang dilapnya. Kemudian dan mereka ucapkan matur nuwun, terima kasih. Gitu itu salah satu contoh. Kalau kita Pak, kalau ini sudah nggak ditolong tarik, minta ditambah pula ya. Itu tentu tidak bisa kita generalisir. Betul. Satu kasuistik ya. Dan kemudian di sana kita lihat lagi pengelolaan di tempat destinasi wisata itu. Contoh ini biaya-biaya yang masuk ya. Di tempat kita ada destinasi wisata itu
pas kita masuk bayar. Mm-mm. Pas kita masuk ke gerbangnya kan bayar nih. Ya, main di dalam bayar Pilihannya lagi. kita. Saya baru-baru ini kan bawa anak-anak saya. Iya. Anak saya 7 gitu. Iya. Jadi saya bawa, dihitungnya semuanya. Ketujuhnya. Iya, ini 1, 2, 3, sekian lah katanya. Iya. Dah oke lah, saya bayar. Kemudian saya masuk lagi ke dalam. Di dalam bayar lagi parkirnya. Iya kan? Mau ke toiletnya bayar lagi. Iya kan? Mau masuk lagi ke tempat yang lain destinasi atau permainan yang sana bayar lagi. Jadi ya gimana ini pengelolaannya gitu kan? Iya betul. Iya kan? Jadi ini harus orang butuh kepastian. Nah ini padahal alam ini kan pemberian Allah ini, pemberian Tuhan, ya kan, given, ya kan, bukan mereka yang memiliki, mereka kan hanya mengelola, gitu kan. Nah kalau kita bandingkan di luar negeri, nggak ada bayarannya kan, nah kan, mau contoh di Malaysia ataupun di Thailand, ya kan, yang wisata bahkan itu. Dengan tidak ada bayar orang jadi rame, orang nanti ekonomi jadi hidup. Nah itu dia. Jadi ini yang membuat kadang-kadang wisata kita itu tidak tumbuh dia. Orang akhirnya cari tempat lain. Betul. Nah ini yang harus dibenahi. Kenapa bayar ini, bayar itu, bayarin lagi? Kenapa nggak satu pas masuk itu aja? Nah begitu kan, kecuali dia beli makanan ya nggak mungkin lah kan. Ini kan tempat yang contoh parkir tadi lah Pak. Jadi ini sebenarnya kan kesiapan sumber daya sebenarnya Pak ya. Betul. Saya jadi terpikir begini loh Pak. Berarti ini kita sinkronkan kayak tadi tuh semua lini, bahkan saya jadi terpikir Bapak berpikir tentang miniatur tentang rumah adat. Jadi kalau sebenarnya pariwisata kan bukunya ada dulu kan Pak. Saya juga tidak update nih. Kalau dulu kan ada buku nih mau kemana ini wisata. Betul. Saya jadi terpikir di zaman sekarang itu begitu orang satu klik itu sudah ada, orang bisa lihat semua prosedur sampai ke A sampai Z. Nah di Sumatera Barat itu kan jadi keren. Tapi sudah ada belum Pak ya? Itu saya kira sama-sama kita yang melihat belum ada kan? Jadi terpikir, jadi orang begitu Sumatera Barat, orang lihat dulu di sini nih bayarnya, sehingga ini tempatnya, sehingga orang tidak kaget. Nah, ketika ada sesuatu di luar itu, dibuat aturan itu jadi masukkan ke undang-undang itu pelanggaran. Nah, gitu ya. Jadi orang datang kepastian ya kan. Betul. Ini kita tentu berharap pariwisata kita ini bangkit ya Pak ya, pengelolaannya diperbaiki. Karena dengan kondisi yang sekarang ini kita hadapi, ekonomi kita yang turun ya, pertumbuhannya kan ada, tapi kan tidak begitu tinggi ya. Dan kita juga melihat ya juga kondisi global ya. Kondisi global, dan ini salah satu yang bisa membangkit filosofi adat bersandi, syarat-syarat bersandi kitabullah itu. Nah, jadi kita melihat ini dari kacamata internasional lagi ya. Internasional sekarang ini wisatawan yang berkantong tebal itu kan dari Timur Tengah ya. Mereka belum melirik kita, belum melirik Indonesia, belum melirik khususnya kita Sumatera Barat. Mereka masih banyak yang berwisata itu ke Thailand, ke Malaysia. Kenapa mereka ini belum banyak atau menetapkan destinasi pertama mereka ke Sumatera Barat? Padahal kalau kita lihat betul alam kita ini lebih baik. Saya bisa bandingkan itu, kita bisa lihat ya dengan Yogyakarta itu lebih baik, bagus kita nih. Danaunya, pantainya, pantai selatan itu ya, di Jogja itu jauh sekali. Tapi ataupun di Thailand seperti kita sebut atau di Malaysia baik, bagus kita nih ya. Nah ini pekerjaan bersama-sama. Saya kira kalau bisa mendatangkan wisatawan Muslim ini saja, apakah dari Indonesia, kekuatan kita itu dari situ, dari filosofinya, dari alam kita, SDM kita sebenarnya banyak ini kan. Ketika kita bersamai sama-sama ini bisa kita nyebar. Betul Pak. Itu. Ketika kita
tahu ada kekuatan, tapi kita tidak bisa opportunity-nya itu kita tidak bisa memanfaatkan dengan waktu yang tepat, begitu kan? Iya, betul. Sehingga orang lihat tuh kelemahan kita aja. Betul. Dan satu lagi tentu juga selain kekuatan tentu ada weaknesses. Ya, kelemahan ya betul. Kelemahan tadi dari tadi ada tadi pengelolaannya. Kemudian dari mindset berpikir para tokoh-tokoh ataupun yang tanda kutip disebutkan tadi, pelayanannya, servisnya. Oke, jadi sebenarnya memang itu ya Pak ya. Bagaimana saling keterkaitan satu sama lain dalam pembangunan ini kayak sebuah bangunan juga kayaknya. Betul nih. lah. Jadi Bangunan sinergisitas. Kalau dilambangkan gini, sinergi. Oh iya. Kita nggak bisa hidup sendiri begitu. Iya. Begitu juga untuk mencapai keberhasilan itu. Iya. Harus bersinergi. Nggak bisa kita, walaupun hebat sekali kita kan, Superman sekalipun kita nggak bisa. Nah begitu juga pakai ini ya. Hidup butuh super team Pak ya. Iya, super team, bukan Superman. Begitu. Iya benar Pak Safran. Tapi ini kan Pak, ada setiap sesuatu akan berdampak negatif. Kalau yang tua, insya Allah, Iya. ya kan? Iya. Walaupun ya ini zamannya dahsyat banget. Zaman 4.0. 4.0. 5.0 ya. 5.0 ya. Society. Pak, ini kan masalah kita generasi yang akan datang. Tentu untuk mencegah dampak karena mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet nih. Betul. Dalam rangka membangun sumber daya manusia generasi Minang masa datang dengan berbagai variasi ancaman tidak sedikit ini. Nah, mungkin langkah-langkah apa pula nih kalau lihat kita cari ilmu manajemennya nih, Pak. Betul. Jadi hari ini itu apa yang disebut tontonan menjadi tuntunan. Ya. Banyak perilaku-perilaku generasi-generasi muda, termasuk saya yang juga aktif membina di kampus dan di lembaga organisasi kemasyarakatan. Saya juga melihat fenomena-fenomena itu. Dan kita berusaha ya bagaimana kita bersama-sama elemen-elemen itu menyampaikan dan kita berupaya untuk mereka tidak terlibat ya, tidak terlibat. Dan kita kaitkan dengan budaya yang masuk lah begitu ya. Karena kalau kita membuka diri pariwisata, kita buka lebar, contohnya kita kaitkan dengan pariwisata tadi ya, pariwisata, dan ini orang asing akan datang dengan budaya mereka, budaya western ya. Kemudian gaya hidup bebasnya free, ya kan. Kemudian termasuk gaya hidupnya juga ya, dan lain-lain. Ini kalau generasi muda kita tidak memiliki filter. Mereka tidak memiliki pegangan, itu mereka bisa terbuai. Bahkan jangankan mereka merubah ya, kalau dalam bahasa agama itu kan sibgoh ya, mencelupkan ya, mereka tetapi yang terjadi mereka malah tersibgoh tadi. Betul. Mereka yang malah dicelupkan, terpengaruh. Kata orang Minang, Pak, tukang pancang diri ikan. Nah, iya, tukang pancang diri ikan, dilu ikan. Rencana biasa kok tukang pancang nama lo. Ini tukang pancang dia lo. Dan itu tidak hanya terjadi pada anak-anak muda kita, termasuk orang tua juga. Iya betul. Nah, bagaimana juga orang tua hari ini? Bagaimana kita lihat ini pengaruh ini ya, gadget ini kan? Ini kan semuanya ada di sini. Betul. Nah, semuanya di sini. Jadi kalau filter itu tidak ada, ini bisa generasi itu bablas nanti. Betul. Nah, orang tuanya juga bablas. Dan itu banyak kita dengar, kita lihat, dan kita tonton fenomena-fenomena sosial, penyakit sosial hari ini yang luar biasa di negeri kita ini. Dan sebenarnya itu semua tentu adalah dampak dari keterbukaan tadi. Ini kalau kita baca dari weaknesses tadi ya. Tetapi yang kita tentu berupaya ya, kita ada cara, kita ada usaha ya untuk mencegah itu. Mencegah itu, dan prevention is better than cure. Nah kan itu bahasa
di kampungnya Pak Roni ini. Ya, nah, betul, Pak Roni kan di situ tuh. Iya, yang bahasa tadi Prevention kan. is better than cure, kan? Oh iya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, ini yang kita lakukan. Yang bahasa Pak Roni tadi ya. Bahasa Pak Roni tadi. Ini Pak Roni ini hebat sekali. Iya, betul. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati, benar Pak ya. Ya. Tapi saya juga pikiran saya jadi kemana-mana, hayalannya terbang di saat dapat pencerahan dari Pak dosen nih kan. Saya jadi terpikir karena Pak dosen adalah dosennya isi badan panjang nih. Kita jadi terpikir tentang sebuah film di mana ada Minang Tempo dulu dengan karakter-karakter yang luar biasa. Betul. Jadi satu film itu digambarkan, itu kan jadi apa ya Pak ya? Karena bicara tentang tontonan lebih apa ya? Ketika tontonan jadi tuntunan, teringat jadi tukang buat film. Lebih baik, lebih banyak film-film yang dibuat jadi tontonan, tentu akan jadi tuntunan. Betul. Kayak gitu dia. Benar nggak Pak? Betul. Kalau seandainya sedikit film yang akan jadi tontonan, jadi tuntunan, ya film yang tak patut ditonton, jadi tuntunan. Betul. Benar nggak Pak? Betul. Nah jadi itu peluang kita ya untuk membenahi salah satunya ya dari tontonan, atau kita membuat rumah produksi, atau kita melatih para generasi muda, apalagi mereka itu gandrung dengan gadget ini. Iya. Bagaimana gadget itu diarahkan kepada yang positif. Jangan mereka hanya menonton saja. Nah, itu dia. Tapi arahkan mereka untuk membuat tontonan. Tontonan yang bagaimana? Yang bisa jadi tuntunan. Yang bisa jadi tuntunan. Aduh, itu keren sekali nih. Tontonan yang sesuai dengan ABS SBK tadi. Iya, baru dia nyambung. Nagaria Brother. Wisata halal dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Thayyibatun warabun ghafur. Begitu buka internet pun tontonan jadi tuntunan. Betul. Kesiapan antara dunia teknologi tadi kayak Pak ya. 5.0. Semua sudah sistem internetisasi. Internet of Things namanya. Internet of Things. Kenapa sekarang? Internet of Things namanya. Bukan internetisasi ya. Internetisasi. Internet of Things. Semua terkait dengan internet. Semua terkait dengan things. Iya. 5.0 itu. Ini keren juga kita bawakan ke tauhid sebenarnya Pak. Keren, betul. Karena sesuatu itu harus kita hubungan dengan jaringan. Betul. Jadi kalau iman ini harus kita hubungan dengan jaringan. Betul. Jadi agar awalnya baik kita hubungan jaringan nih. Betul. Iya benar Pak ya. Itulah kita sebenarnya sebagai seorang Muslim itu ya harus memperkuat jaringan ini ya, jaringan iman antara sesama saudara kita, sama Muslim, saling mengingatkan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi orang baik Pak, orang baik sebenarnya jangan ingin baik sendiri. Betul. Kita bersatu dalam kebaikan. Kalau Aspen visinya ini loh Pak. Jadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Masya Allah. Saya bersyukur saya hari ini walaupun tanpa ada perencanaan, dan ini by design of Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya hanya kontak Pak Roni tadi ketika saya macet di jalan tadi. Ngapain bingung saya ini kan, saya telepon ya kan, langsung jawab Bang. Teman saya ini Roni luar biasa. Luar biasa. Ini berkat beliau juga. Kita saling menguatkan, Pak. Iya. Ini saya sampai ke sini, insya Allah beliau dapat pahala yang sama dengan yang luar biasa nih beliau. Kita juga nggak nyangka. Kita juga nggak nyangka kan ada tamu bisa ini. Dan memang kita sifatnya kayak gini loh, Pak. Tidak banyak dramanya di belakang. Kita putar aja. Mulai aja dulu. Karena cerita-cerita yang natural ini lebih inilah kan Pak, lebih pure, lebih apa namanya ini berarti asli dia. Jadi bagi pemirsa kita lah yang menyaringnya, oh ini enggak, ini ya gitu kan. Yang ya tadi kita berbagi aja untuk saling menguatkan. Karena ide-ide ini kan inilah Pak, ide-ide yang sederhana ini mudah-mudahan menjadi insight bagi yang pengambil kepentingan, kebijakan begitu. Mana tahu kan ada di antaranya gitu. Saya juga di kampus itu kan diamanai sebagai
ketua lembaga UPZ Basnas ya. UPZ Basnas. Jadi saya juga melihat ya kondisi masyarakat kita, mahasiswa kita itu banyak yang berasal dari Keluarga ekonomi kurang mampu ya. Nah, sebenarnya ini kan tentu tanggung jawab kita bersama ya. Kalau tadi kita bincang-bincang di awal bagaimana membangkitkan ekonomi dan pariwisata, kemudian pariwisata yang apa, yang bagus untuk pariwisata yang halal, pariwisata yang ramah muslimnya, muslim friendly tourism yang bagaimana, kemudian tentu ketika ini digerakkan bersinergi semuanya, aktif semuanya, dan termasuk ini lembaga ambil zakat, orang para muzaki nanti banyak yang akan menyalurkan nanti donasi-donasinya, dan kemudian profesional nanti lembaga zakatnya, insya Allah ini Aspen ini profesional sekali nih. Subhanallah. Saya lihat tadi dari profil dari video perjalanannya saya lihat tadi depan itu luar biasa. Bahkan sampai di kampung saya sendiri Lubuk Skaping. Saya lihat tadi pesisir juga kan. Pak dosen udah tahu ya. Iya. Padahal ini di Bukit Tinggi ya. Baru 2,5 tahun. Iya, Pak. Ini Alhamdulillah. Biasa ya. Berkat support banyak pihak. Kepada Allah, mudah-mudahan ini semakin sukses ke depan, semakin banyak para muzaki yang memberikan donasinya, mempercayakan ini. Dan insya Allah ini akan diberdayakan, diberikan kepada yang berhak, dan satu orang yang mendapatkan nanti bantuan dan mereka itu diberdayakan, mereka insya Allah nanti akan menjadi para agnia ke depan. Amin. Mereka juga akan memberikan lagi ke depan nanti. Ketika ini diberdayakan nanti insya Allah kita yakin ini Indonesia khususnya tentu kita kaum muslimin ini akan sejahtera kita ini. Ya, karena kemiskinan itu lebih dekat ke kufuran. Kemiskinan lebih dekat termasuk lebih dekat kepada yang kayak tadi kejahatan gitu kan. Nah, kita bicarakan efek tadi kan. Karena zakat juga akan memberikan efek kepada yang tadi kan, Pak. Betul. Nah, gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nih. Boleh minum dulu? Oh, silakan Pak. Ini kalau juga pakai merek nih, Pak. Iya, Aspen ya. Aspen, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asik sahabat kalau kita ngomong sama Pak dosen ini. Jadi sisinya bisa tidak hanya sisi lain ya, tapi banyak sisi. Insya Allah. Tapi Pak, kalau untuk kesiapan di era digital 5.0 ini, kira-kira siap nggak generasi kita, Pak? Kalau kita lihat tuh kayak tepar semuanya sih, Pak. Ya, kalau saya lihat ya, sesudah kita mengalami pandemi ya COVID-19, ini memang benar-benar ujian ini bagi kita para pendidik ya. Di mana level pendidikan mana saja saya kira ini pekerjaan berat sesudah era pandemi ini. Di mana di era pandemi itu anak-anak itu dibiasakan untuk pakai gadget setiap hari. Betul. Bahkan harus ngutang dulu gadgetnya. Kan, nggak bisa gitu. Kemudian sesudah karena pandemi itu 2 tahun ya, 2 tahun berapa tahun ya, 2 tahun lebih ya. 2 tahun ya betul. 2 tahun. Dan mereka sudah ketergantungan. Ya. Sudah terbiasa. Tidak bisa dilepaskan dengan ini. Dan apa dampaknya? Dampaknya kalau kita lihat ya, yang nampak hari ini itu dari literasinya tuh rendah. Iya. Literasinya tuh. Saya di kampus itu saya lihat mereka itu kurang itu energi, kurang aktif gitu ya. Emosi literasinya ya, dengan itu kemudian belum lagi tingkat emosi ini emosi juga, mereka pula yang ingin hidup instan saja. Betul ya. Dan kemudian semangatnya ini kurang. Maunya instan ya Pak. Kalau kaya ingin cepat-cepat kaya, kita baru pendidikan seakan-akan gaya sudah kaya nih. HP iPhone. Memang satu positifnya juga banyak ya. Banyak juga para young people ini, orang-orang muda ini. Mereka itu mungkin karena sudah dididik di keluarga mungkin ya. Sudah ada pengarahan. Mereka memanfaatkan ini handphone yang milikinya itu untuk cuannya. Nah, jadi youtubernya, jadi endorser ini, betul ya. dari Instagramable-nya, bahkan
di Padang Panjang itu ada yang udah asetnya masih di SMA dia udah ratusan juta nih. SMA apa ya? Masih SMA. Waduh, dahsyat sekali Tapi nih. ada juga yang terjerumus ini. Iya betul. Nah, Tapi kalau dirata-ratakan banyaknya ini yang negatif tadi. Nah, yang positifnya. Nah, inilah tugas kita dan kita tahu sebenarnya gadget ini dua sisi tadi kan bisa satu membunuh diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Satu lagi menajamkan olah pikir kita. Dan kita kalau dibicara tentang ilmu psikologi ya, atau apalagi tidak bicara tadi tontonan jadi tuntunan ya. Sebenarnya usia anak-anak yang baru bisa mereka itu memiliki handphone itu kan ada batasannya. Ada baru mereka sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu level standar sebenarnya. Nah, kalau kita bawakan kepada usia itu 12 tahun ke atas lah gitu ya. 12 tahun ke atas itu. Dan itu pun masih dalam pengawasan itu. Apalagi bahwa 12 tahun itu sebenarnya belum boleh. Tapi hari ini ada yang usia balita udah diberikan ini agar tenang. Usia 2 tahun supaya emaknya emaknya juga main Pak. Iya kan pada dosen. Kalau Anda ngasuh-ngasuh terus kapan emaknya main TikTok ya? Tapi memang ketergantungan tadi Pak, efeknya luar biasa ya. Nah itu dia. Ya. Pak, kayaknya tempat terasa nih. Tempat terasa betul. Iya, ini kita culik tanpa rencana nih Pak, dalam perjalanan menuju kampung. Saya rencana ini insya Allah mau pulang kampung habis ini. Iya benar Pak. Itu sekitar 2 atau 3 jam baru nyampe. Nyampe Pak ya. Iya. Semoga dalam jazakallah khair. Kesempatan di sini biasa sama Pak Roni ini. Iya. Semoga lain kali kita bisa bahas topik-topik yang berbeda ya. Yang terencana lebih panjang gitu ya. Apakah mungkin sektornya umpamanya ekonomi, atau pariwisata, atau masalah budaya, atau masalah pemuda. Ya, ini perkenalan awal kita Pak. Perkenalan awal. Ya. Jadi saya di organisasi Muhammadiyah itu, saya juga pimpinan daerah. Oh, pimpinan daerah Muhammadiyah Padang Panjang. Padang Panjang. Oh, subhanallah. Ya. Baik, kalau gitu Pak, nanti kita dahsyat sekali nih dengan orang luar biasa. Sebelum kita tutup nih, ada pesan singkat buat sahabat kita nih, Pak Rosen. Ya, terima kasih atas kesempatan di podcastnya Aspen ini, di sisi lain ya. Saya sangat kagum sekali dengan lembaga Amil Zakat LAS ini. Teruslah berkiprah untuk kebaikan. Anda adalah orang hebat, dibutuhkan bangsa ini untuk menciptakan orang-orang hebat juga. Insyaallah, subhanallah. Baik, terima kasih Pak Dokter. Calon dokter nih sebenarnya sahabat yang nggak mau disebut. Terima kasih sahabat semuanya. Sampai di kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Tetaplah setia di channel ini dan berikan tentu dukungan dan support buat channel ini dan juga lembaga ini. Semoga kita masih satu sama lain saling terkuatkan. Saya Zulfami Adi. Saya Safran mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.